Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Boy yang punya gurih. Iya. Pada video kali ini kita pengen bahas tentang sisi budaya Betawi dan pergerakan kepemudaan. Gurih apa kagak tuh kira-kira? Gurih banget, Bang. Alhamdulillah kita bersama narasumber namanya Bang Paung. Bang Paung sehat? Alhamdulillah sehat, kalau begitu. bugar. Iya. Udah bisa ngopi ya enggak? Nah, iya. Kalau sakit di mana? Kagak bisa. Kalau sakit di rumah sakit. Nah, periang kita. Mudah-mudahan Iya. kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Buat pemirsa juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe Al-Kurni Channel. Bang Paung, Ya, bagaimana kegiatan hari ini nih? Alhamdulillah sampai saat ini masih jarang di rumah. Jarang di rumah. Iya. Ya kayak Bang Toib. Jarang kata kita. Tiga kali puasa, 3 kali lebaran kita. Tapi nambah kali Bang kayaknya nih. Apanya itu nambah? 4 kali. Iya. Alhamdulillah sih. Kegiatan masih biasa. Masih biasa di kolaan. Di kolaan pemirsa. Olah. Tuh. Buru banget ya Bang. Nah, iya, kita Buru apa ini? krosodan kali ya. Iya. Kagak pas kita. Kagak pas apa Iya. nih? Ngomongin nyablak Betawi di Solo sekolah kita jadi guru bahasa Indonesia. Iya. Itu harus jago. Nah, makanya itu. Iya, padahal mah hari-harian di rumah lah begini. Begini ya. Begini ya. Namanya orang Betawi. Iya. Masa kagak medok. Wah, benar. Cuman kita Betawi modern. Betawi modern, Iya. alhamdulillah. Di rumah nyablak kita ngepasin dah. Dan di sekolahan ya rapi lagi dah. Tapi tetap Bang, kalau kita Betawi kemana ge? Ketara, tetap ketara. Iya. Betul. Selain ngajar di kola, apalagi Bang kegiatan itu? Ya di rumah juga ngajar dah. Kalau bahasa orang dulu bilang namanya ngaji. Ya, Ngaji. Oh, ngajar ada pengajian juga berarti Bang? Ada pengajian juga. Pengajiannya apa tuh Bang? Nama pengajiannya? Pengajiannya kita kalau sekarang sih banyak ya. Cuman yang biasa diasuh dulu sama almarhum Babe. Sampai detik ini itu ada Majlis Talim Hidayatul Thalibin. Oh, Hidayatul Thalibin. Nah, itu lagi nih yang buat remaja-remaja nih, pemuda, orang tua. Itu ada di sini di rumah. Majlis Talim Sabilul Muhtadin namanya. Sabilul Muhtadin Bang. Sabilul Muhtadin. Itu dua-duanya Babe yang ngasih nama. Oh, Babe yang ngasih nama. Iya, ngasih nama tuh. Berarti Abang sekarang megang 2 majelis taklim nih? Gua Majlis Taklim, walaupun kalau di luar banyak dah. Alhamdulillah Ada dong ya. beberapa, iya, ada beberapa lah ya. Berarti gurih juga ya berarti kalau begitu ya? Gurih. Iya. Bocah yang kesian di rumah. Apa? Kagak pelaur. Kagak kepelaur. Enggak. Iya. Kita udah pulang udah disambut aja udah. Untung kagak disambut sama anu, tinggal. Lah kayak palang pintu pakai disambut. Iya. Nah, kalau yang majelis yang Hidayatul Thalibin itu kalangan umur berapa itu Bang? Iya, bocah-bocah umuran SD. Dari SD. mulai kelas 3, kelas 4 sampai SMA ada. Sampai SMA. Iya, ada tuh, nyampur. Nyampur semua juga. Nyampur di situ. Pembahasannya tentang apa itu Bang? Ya, pembagian dah. Kalau misalkan yang anak SD, kita kasih yang buat kalau dulu bilang namanya ngaji Iqra. Iya, kalau dulu bilangnya alif-alifan. Alif lempeng babengkok. Nah, itu. Ada tumbang buat besok. Nah, itu dia. Itu yang SD. Nanti taraf yang SMP udah Al-Qur'an. Iya. Yang SMA biasanya alhamdulillah nih. Emang kita dikasih apa namanya dulu, dikasih sangu bahasanya, dikasih duit buat mondok. Pulang alhamdulillah ada hasilnya dikit-dikit nerusin Babe. Itu yang SMA kita ajarin kitab-kitab dah. Alhamdulillah. Iya, ilmu-ilmu alat, nahwu sorof. Itu alhamdulillah tuh.
Berarti kalau yang aku nih yang mana tuh tadi? Yang Sabilul Muhtadin. Itu kalangan umur berapa itu, Bang? Iya, anak-anak SMA yang udah kerja, wah umur 30-an, 40, ada yang udah aki-aki ikut nyampur semua nenek-nenek. Nenek-nenek ada juga. Ada nyanyang pompok ada. Ramai berarti, Bang. Ramai, alhamdulillah. Pokoknya nih buat pemuda yang mau ngaji masa apa aja nggak apa-apa. Iya. Yang penting gurunya ketemu sanatnya Jelas. Iya, kalau buat warga Sukapura nih nggak asing lagi Bang Paung. Selain ngajar sekolah sama ngajar prosodan ngajar prosodan. Ngajar ngaji maksudnya. Ngajar ngaji. Iya. Selain itu Bang, kegiatannya saya dengar-dengar Abang punya kegiatan kayak hadro sama palang pintu ya katanya ya? Nah, iya. Kita juga punya hadro. Pukulan itu ya? Iya, pukulan beduk. Pukulan ketimpring. Biar kecil, beduk gede begini. Pukulan beduk. Nah, pukulan hadro, timpring. Iya. Itu sama palang pintu. Palang pintu. Iya, palang pintu sih. Ada yang nerusin Abi Ahyad namanya. Abi Ahyad. Butekan sini juga. Butekan sini sama gitu. Tuh. Nah, ini kalau buat hadro sama palang pintu yang diriin siapa itu Bang? Nah, kalau bicara pendiri untuk palang pintu dan hadro, nggak bisa dipungkirin lagi sih ya. Iya, di sini orang juga udah banyak yang ngerti, banyak tahu. Ada paham. Iya, banyak paham tuh. Babe almarhum. Haji Mat Yasin. Tuh orang sini manggilnya Haji Acin. Beliau yang diriin sanggar palang pintu Betawi sama hadroh. Itu di sini Hidayatul Thalibin. Oh, yang kali kalangan remaja-remaja kecil itu Bang. Nah, anak-anak itu yang diajarin main hadroh ada tuh, ngajarin maulid, ada juga maulid. Gitu. Kalau dihitung-hitung ini usianya udah berapa nih Bang? Hadroh dan palang pintu Hidayatul Thalibin. Iya. Ya kalau kita kecil, kalau kita bilang kecil tadi kata so tahu, kecil udah tahu ya. Tapi kita lihat dari dokumentasi. Bukan kayak negara. Orang kata ada juga orang Betawi punya dokumen. Nah itu foto-foto. Nah itu yang saya lihat tuh foto-foto itu dari saya kecil kali ya. Udah kecil. Iya, jangan dari saya belum ada kali itu. Iya. Itu lama juga Bang. Iya. Sekarang umur udah 36 nih, besok mau bilang 36. Berarti hampir segitu dah. 36 tahun lebih. Berarti luar biasa Bang Babe ya. Alhamdulillah iya. Babe almarhum Haji Yasin. Ya, itu yang diriin itu beliau dari mulai ya dulu teman-temannya dah karena mungkin sepantaran begini ya itu ajarin maulid ya ngambil sanad juga cakep langsung Habib Ali Alatos. Habib Ali Alatos. Iya, sanadnya tuh Bang. Sanadnya karena itu bisa Betawi kan. Kita ngambilnya maulid Diba gitu walaupun ada Barzanji sih tapi Bapak lebih ini Babe ke Diba. Mungkin awalnya dulu kali temen ngopi kali Bang ya. Iya, ngobrol gimana nih kita kongkonya lebih bermanfaat. Maulid dah sambil kongko tiduran belajar maulid. Alhamdulillah ya. Berarti ketemu jalannya berarti ya. Ketemu jalannya itu guru maulidnya ya. Nah kalau belajar suara beliau nih kita juga tahu kan suaranya juga lumayan lah gitu. Nah itu ada lagi sama gurunya Kiai Asli. Orang Klender Tanah 80. Kiai Haji Asli. Nah, itu babannya Kiai Munawir. Nah, langsung beliau. Nah, kalau itu saya ngalamin juga diajak tuh murah, diajak belajar suara di sana gitu. Kita juga diajarin nih sama putranya Kiai Asli, namanya Haji Irfan. Bapak Irfan. Bang Irfan. Nah, itu. Beliau juga sama tuh masih maulid juga sekarang. Masih maulid, hadro, marak juga. Setelah Babe meninggal nih Bang. Berarti siapa yang megang ini Bang sekarang? Nah, pas sejak 2020 Babe meninggal itu ya masyarakat nyarinya ke saya. Ke Abang ya? Saya kalau enggak ke sana satu lagi partnernya dia kalau main palang pintu ke Babe Ahyad. Ada nelpon Babe Ahyad, ada nelpon saya. Tapi kalau buat saya kebanyakan memang job maulid. Kalau palang pintu biasanya langsung tuh ke Babe Ahyad. Nanti Babe Ahyad yang ngubungin saya. Gitu. Alhamdulillah nih setelah Covid enggak nih. Covid berakhir ini habis. Ada kali ya sampai 4 atau 5 kali kita udah tampil. Udah tampil. Kemarin belum lama
seminggu satu, besoknya lagi dua. Berarti abang jobnya padat juga nih ya? Ya alhamdulillah dah. Iya, Ya iya. alhamdulillah. Ya lebih ke tujuannya sih kalau kita ngomongin dunia sih ya kagak pas gitu. Kalau kita lebih ngomongin ke lestarinya Pelestarian budaya Betawi. pelestarian budaya Iya, Betawi iya, iya. gitu. Nah itu yang apa namanya yang selalu digaung-gaungkan Iya, gitu iya. ya. Yang selalu dikobar-kobarkan sama almarhum Babe ya. Berdua sama Abi Ahyat gitu. Iya. Iya. Banyak kalau ngomongin perjalanannya mah Panjang ya? panjang perjalanannya. Ini kan istilah baru ketemunya nih. Artinya partner-partnernya yang udah wafat juga ada. Teman palang pintunya. Kalau sekarang nih ya kita isinya anak muda. Jadi dulu bapak lebih pakai ke teman-temannya yang usia. Iya, jadi aki-aki yang pada main kotekan dulu, ngarak. Rebana kali bang? Zaman dulu rebana. Iya. Ya tuh rebana. Nah itu aki-aki yang pada main. Iya, usia-usia udah tua lah, udah 30, 40-an. Mainnya itu dulu bapak nih, Babe nih almarhum. Ya lagi mudanya lah ya, muda, mungkin udah nikah nggak ngerti lah kita dah ya. Itu ya yang saya lihat dari dokumen foto-fotonya itu orang-orang tua yang sekarang gitu ya. Belum udah ada yang almarhum, dulu tuh almarhum Babe Saman. Nah, Babe Saman. Saman Toeng. Tuh main apa? Maulid. Itu juga bisa maulidnya. Bagus dia di baknya. Ya, terus ya banyak tuh buat main kotekannya, buat ngarak, itu rebana tuh sama dia, Abi Ahyat, banyak tuh kawan-kawanan yang seumurannya dulu dah. Nah, terus kesini-sinian, mungkin bapak lihat, nih bapak ngeliat, wah ini kayaknya yang aki-aki udah susah nih, susah udah banyak kerjaan masing-masing dah. Nah, itu diambil yang dari pengajian tuh, anak-anak ngaji, Hidayatul Thalibin. Nah, itu baru, itu juga kan pendirian Hidayatul Thalibin ya seumuran sama Majlis Ta'lim Sabil Muhtadin. Jadi ya, baru 11 tahun. Nama Hidayatul Thalibin baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Abang 11 tahun mah lama itu bang. Lama ya? Lo udah gede kalau bocah mah. Itu dia makanya. Udah sekolah ya? Udah sekolah. Iya. Itu 11 tahun dari 2010 2011. Iya. Itu dibentuk 2022 nih ya. Ini 2022. Ya 11 tahun lah. 2011 saya nanyain nih nama majlis biar ada namanya, Mbak. Apaan ini kata saya. Iya. Gitu. Akhirnya dikasih nama udah Hidayatul Thalibin. Rono yang sono yang mingguan. Terus Sabil Muhtadin aja kali ya. Ya udah jadi dua jadi. Berarti sekarang abang megang dua majelis. Yang pertama Sabilul Muhtadin sama Hidayatul Thalibin. Nah, itu anak hadro. Anak hadro. Hidayatul Thalibin. Hidayatul Thalibin. Iya. Nah, tadi itu setiap apa namanya itu? Palang pintunya, ya tadinya dia punya hadro doang buat ngarak. Ya, terus pantunnya udah ada nih. Abi Ahyat sama almarhum Babe. Gitu. Terus kalau untuk palang pintunya nyabut gitu. Bukan kangkung doang dicabut. Saya kira kali kangkung doang dicabut. Ada juga yang dicabut. Ini apa? Cabutan buat palang pintunya. Ya tuh biasanya orangnya tuh kampung sawah tuh di belakang Ramayuda, Cangkul, Jakarta Timur tuh. Emang di sawah ada kampung bang? Nggak ada. Dia emang dulu selokan apa ya sawah gitu ya. Dijadiin kampung. Galengan kan? Nah, itu. Iya. Itu orang situ ada dua orang tuh, saya lupa namanya. Nah kesini-sinian kita masih belum punya palang pintu, Abi Ahyat belum diriin sanggar. Kita ambil sama orang Buaran. Orang Buaran. Ya daerah Pulau Jaya Kusono tuh. Buaran Jakarta Timur tuh. Jakarta Timur tuh dekat jembatan. Nah, itu sanggar palang pintu Assalam. Iya, yang dipegang sama Bang Zainal. Nah itu ambil dia tuh, karena kalau yang di Cakung ini yang di apa belakang Ramayuda kampung sawah itu mainnya cuma berdua. Kalau di sono banyak orangnya. Rombongan. Rombongan. Itu. Orang mau biasan ya. Nah, iya. Ada pakai rombongan. Tuh, pakai rombongan. Nah, lama dah tuh. Setelah itu baru berdiri Sanggar Besuk nih, Betawi Sukapura. Pimpin Abi Ahyat. Nah, ini Abi Ahyat juga sekarang pegang Asrabi. Saya lupa singkatannya Asrabi apa tuh. Asosiasi Tradisi dan Silat Betawi kalau nggak salah. Itu sejak Jakarta Utara yang pegang. Abi Ahyat yang pegang. Alhamdulillah ketua Asrabinya. Berarti warga Sukapura nih Jakarta Utara juga ada perwakilannya juga bang ya? Iya. Kalau bisa benar, kalau bisa dibilang bahasa kerennya punya pengaruh di wilayah kota Jakarta Utara. Gitu karena ketua Asrabinya dari sini. Gitu. Itu berdiriin lagi Sanggar Besuk. Anak-anak diajarin palang pintu.
Awalnya sih silat biasa, sekarang udah palang pintu. Alhamdulillah kita udah kagak pakai nyabut lagi, udah pakai nyabut kangkung. Nyabut kangkung lagi. Kita Jadi udah punya ya. sendiri. Lengkap deh biasanya ya. Alhamdulillah udah lengkap gitu. Jadi kalau job-job ngarak biasanya sama Abi Ahyar. Abi Ahyar. Kalau saya biasanya lebih banyak ke job hadroh buat maulid. Pasti nelfon saya. Gitu. Tapi sama aja, kesana juga bisa. Sama aja deh. Sama aja. Kita emang sama satu gitu. Nah ini kan kemarin kita habis bulan Syawal nih Bang ya. Habis lebaran biasanya habis ya. lebaran. Kalau habis lebaran itu orang biasanya pada ngawinin, pada nyunatin. Iya, benar. Kalau di daerah-daerah Udik musim panen, habis musim panen Bang. Iya. Panggilan banyak itu. Berarti banyak dong panggilan ini. Banyak udah. Banyak. Iya, apalagi Covid udah kelar. Iya, Covid udah habis ini. Banyak orang pada ngawinin. Nah, ini kita juga ada yang nyampe kemarin sampai kita tolak. Sampai tolak emang? Iya, lah, saking banyaknya. Saking banyaknya kalau kita buat ngarak doang, hadroh udah cukup. Bisa kita bagi dua. Bisa. Palang pintunya yang belum siap. Belum kebedan. Nah, palang pintu juga kayaknya udah siap. Yang adu pantunnya yang tadi ada. Karena sampai saat ini saya doang berdua. Berarti nih Bang, panggilan udah banyak ya? Banyak panggilan ya, alhamdulillah. Ya, udah sampai kita ada yang tolak. Ya karena memang palang pintunya udah siap, hadronya ada, adu pantunnya nih. Karena adu pantun kita cuma berdua. Gitu. Nah, belum ada regenerasi. Belum ada regenerasi. Niat saya sih biar jangan turun ke saya doang gitu. Karena memang sih ya dulu memang Babe sering ngajaknya saya. Ya bukan berarti adek nggak ada, bukan. Artinya bukan adek dianggapnya belum bagus atau belum siap gitu. Enggak. Cuma karena memang kita yang paling tua, kita yang sering ikut. Iya, pasti dah. Iya. Babe kemana kita ngikut gitu. Diajak sampai ngaji, main palang pintu, sampai ya kita bisa protokol kalau bahasa orang Utara bilang ya nge-MC-in. Babe juga yang ngajarin gitu. Nah, sekarang ini tugas saya yang ngajarin adik-adik saya. Iya. Jadi banyak ilmu yang diambil dari Babe gitu. Nah, ini emang kalau buat palang pintu awal mulanya Babe lagi ada job di mana begitu. Lagi ada job maulid gitu. Kan kebetulan dulu kerjaannya dagang Babe. Ini ada pesanan banyak. Jadi nggak kepelawar nih buat ngurusin palang pintu. Agak kebedak. Iya, agak kebedak dah. Akhirnya saya Rul sono gitu. Kan palang pintu Mayat. Mang Epok. Akhirnya ya udah saya pelajarin pantun-pantunnya gitu. Ya udah akhirnya main dah tuh. Tuh kalau nggak salah saya perdana main di mana saya lupa tuh ya. Nah, Fuad tuh saya juga. Fuad saya itu jadi banyak begitu aja udah nggak pakai diajarin lagi, langsung lo main palang pintu. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri tuh. Ya udah kita pelajarin dan nih pantun-pantunnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah bisa ya. Iya, dari kita nedeng kertas sampai sekarang udah kita lepas nyontek. Iya, nyontek. Dari kita nyontek sampai sekarang udah lepas sudah kita. Udah dari mulai goyang-goyang badan kita gugup. Sampai sekarang alhamdulillah udah aman. Alhamdulillah ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak istimewa. Temu dalam selampet. Ini kata bapak istimewa. Emang nggak tahu nih rawan biasa jauh aja baru sampai. Gila, dulu gobangan sekarang rupiah, duit ribuan hijau warnanya. Iya bang. Kalau emang bener amal yang Luciana yang ada di dalam bang. Bener. Pulang bang, pulang. Tadi belum ada sejam baru nikah bang. Pulang bang. Ada yang punya. Udah ada yang punya bang. Udah ada yang punya. Pulang bang. Iya, kita pulang aja. Mau nikah ngapain ya? Udah nikah tadi bang. Baru besok masih pada makan di
Dari dosanya nih. Lah orang udah ada nikahin. Oh gitu. Apa bang? Tadi apa bilang bang? Duit ribuan itu warnanya bang. Bang, duit ribuan itu warnanya piring ceper mana kuahnya bang? Iya bang. Kalau memang harusnya nggak terima nih 7 turunan kagak terima. Kagak terima bang? Iya. Masuk juga dia. Oh masuk juga. Kalau udah ada yang punya kalau 7 turunan nggak terima. Waduh. Turunan ke-8 nih. Orang sini ditantangin bang. Oh, iya bang. Waduh, kalau setuju sama bang tanggung jawab bang. Gini aja dah, bang. Iya. Undang dulu datangnya musliman yang pada datang bulan Asyura. Coba. Ini kalau raja muda ada cuma ada orang tujuan pelaminan. Belum ribu loh bang kita jawara nih. Jawara nih bang. Ini bawa saya ini bang. Bang. Iya. Ikan sotong, ikan tenggiri, jalan-jalan ke Ciawi. Iya. Saya baru mau jodoh datang kemari. Saya juga agak lupa bawa Jawa. Ada di Jawa Betawi bang, ada. Sini. Jawara tuh. Ada Jawara tuh. Iya tuh. Punya Jawara tuh. Ya, ada. Tos dulu. Nah, gitu. Pelestarian budaya itu perlu sebenarnya. Benar. Iya, makanya ayat kalau di akhir pantunnya tuh ada tuh selesai kita main palang pintu, nganten masuk pasti ada pantun terakhir tuh ya. Apa itu pantunnya? Ada bang pantunnya. Coba saya mendengar. Pantunnya begini, anak buaya mencari makan di pinggir kali. Gurih. Ya, budaya harus kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ayo. Tuh. Banyak. Dari gimana sendiri? Bang, situ bang. Bang, lo tahu dalamnya ada wak? Pasti lo tahu kali semana. Ya. Lo mau tahu yang namanya Jawara? Iya, kepemimpinan. Kepemimpinan kalau menan. Iya benar. Itu pantun terakhir tuh biasanya. Gurih juga ya pantunnya. Makanya buat ngasih semangat orang-orang kita, orang Betawi. Emang kalau kita bilang udah mulai terpinggirkan. Seiring kota Jakarta yang udah mulai modern. Tapi gimana caranya nih budaya yang ada jangan sampai hilang. Gitu. Ini salah satunya palang pintu. Sanggar palang pintu dan hadroh Hidayatul Thalibin. Gitu. Kalau dilihat dari umur kan abang masih muda nih bang ya. Iya. Berarti secara nggak langsung bisa gerakin anak muda juga dong kayak gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih, harapan saya cuma satu. Kita nih di kampung anak-anak muda Betawi banyak gitu ya. Ya kalau saya sih di faknya saya, bagiannya saya ya kalau kita ngaji gitu dah. Itu paling ya saya gerakin buat ngaji, buat acara-acara agama, keislaman gitu. Nah, satu Muharram gitu bang ya. Pawai Muharram gitu. Nah, itu Pawai Muharram juga nggak bisa lah kita gerakin sendiri ya. Ini teman-teman nih dari Sabil Muhtadin kalau itu yang bergerak. Nah, anak-anak Sabil Muhtadin bergerak buat Pawai Muharram ini biar tradisi-tradisi budaya kita, agama nih biar jangan sampai hilang gitu. Minimal ya kalau diajak kalau bahasa orang sekarang syiar lewat dakwah, ada panggung-panggung kayaknya rada susah datangnya. Nah kalau ke pawai orang pada demen tuh. Iya. Ngikut gitu. Ya kayak zaman dulu kalau Agustusan pawai, bocah demen aja. Nah itu maksudnya gitu. Kalau diajak ngaji rada susah. Bener. Iya. Emang udah wayanya Iya wayanya begini gitu. Gimana ke caranya tapi agama tetap ada. Gitu. Jadi dia giroh semangat agama ada. Gitu. Itu sih paling. Tepatnya ini di mana sih bang? Kampung apa sih ini? Kampung ini kita di Kampung Sukapura. Nah, Kampung Sukapura, kalau kelurahannya Kelurahan Sukapura. Orang manggil kita nih namanya Kampung Sukapura Poncol. Oh, Sukapura Poncol. Iya, Sukapura Poncol, Gang Salon. Itu biasa orang udah kenal banget tuh. Emang ini jalur kita nih jalur Sukapura Poncol, jalur rame. Jalanannya ini kalau pagi aja nih bocah atau main di jalan ngeris keseruduk motor. Iya. Kalau motor pada Selawat Timur, orang dari Bekasi lewat sini kalau pada mau kerja. Strategis berarti ya. Strategis. Nah, itu jadi kita ngeril paling. Nah, ini mengpusat jadi orang pada ngerti dah nih. Kamu Sukapura Poncol. Nih, buat warga Sukapura dan sekitarnya. Nih, kalau mau ngawinin, mau nyunatin, pengen hadro sama palang pintu, nih hubungin Bang Paong. Atau Bang Fahrul. Gitu ya, Bang? Iya, bisa.
Mau lihat YouTube-nya juga ada, ntar taruhin sama linknya. Iya. Sama Bang Boy. Punya YouTube juga. Ada Iya, ntar YouTube. saya taruhin di bawah. Iya, Tenang tuh. aja. Iya, YouTube orang ngawinin dah tuh. Oh, orang ngawinin, Iya, iya. palang pintunya Iya. ada. Hadro, Maulid. Pokoknya gurih. ada. Nah, Bang, Iya. ini kan Abang udah bukan sebentar lagi ya. Kalau saya pikir lama deh ya. Iya. Kalau selama Abang pegang udah 11 tahun ya. Iya. Kalau orang main game udah pro. Iya, udah pro. Udah pro. udah gemeget ya kan? Iya. Kira-kira suka dukanya apa itu, Bang? Pasti banyak ya kan? Banyak. Suka dukanya banyak, macam-macam dah tuh. Kalau palang pintu biasanya kita main tuh macam-macam, ada sebelum nikah, setelah nikah gitu kan. Ini ada yang janjinya jam berapa, tahunya jam berapa baru main. Ngaret. Iya. Penting kalau ngaret, ada yang nyepet malah. Tapi saya karetnya 2, Bang. Apa tuh? Pedes. Toprak gitu ya. Kayak apa nasi uduk. Iya, itu ada ngaret. Kadang-kadang ngaret, kadang-kadang ya ada yang minta cepet. Janjinya misalkan jam 8, tahu-tahu ditelepon jam 7 suruh main. Nah, udah duduk kita. Iya, benar. Iya, kan kita udah nyiapin timnya ini sesuai biasanya 1 jam. Kalau jam 7 bareng tukang nasi uduk dong. Nah, itu dia, bocah kesian banget, belum pada sarapan. Iya. Makanya main Kalau ada tenang lemes. aja, kita kan di sana makan. Biasanya begitu. Iya. Ya mau pukulannya jadi lemes, belum Iya, makan. bener. Iya. Bareng gleor. Nah itu dia. Kadang-kadang ya suka dukanya di Suka situ lah. dukanya, Bang, ya? Banyak gitu ya. Kita ngalamin apa namanya? Ya ketika main palang pintu gitu. Ada bahkan dulu waktu masih kita cabutan di daerah Ujung Menteng. Nah itu Ujung Menteng masih sama Babe itu almarhum. Nah itu kita ngikut disuruh. So ngikut tapi kita nggak main. Iya, kita nggak main, kita nemenin Babe. Yang adu pantun Babe sama Abi Ahyad. Itu anak tires bendok tuh. Siapa? Babe? Pemainnya itu belum pemain cabutan lagi. Bukan punya kita, belum punya. Udah ada, tapi belum main. Bocor, Bang. Ya berdarah sini sedikit. Lo tiles ini nih. Ya, karena emang kayak kita kan pakai bendo ya, bendo beneran. Iya. Saya kata kali bendo bohongan. Nah, beneran bendonya. Goncang godot pohon pisang gitu. Bukan bendo beneran. Oh. Tiles itu. Ya udah habis itu kita bawa keluar deh tuh, kita obatin dulu deh gitu. Karena emang itu biasa, itu bukan urusan Babe. Tiba-tiba langsung sono aja udah main ya, namanya orang kita juga ya. Iya, kita mau main. Itu daerah Ujung Menteng tuh. Tapi udah biasa kali, Bang, gitu ya. Itu udah bagian dari suka duka kita main palang pintu. Ada aja yang begitu. Itu udah biasa jadinya. Kita nggak minta perobatan lah sama tuan rumah gitu kan. Kita aja sendiri dah yang ngobatin gitu ya. Bang Tiles. Iya. Gitu. Ada yang main tangannya sumpung ada. Bukan dari tim kita. Gitu. Ada tuh main di mana tuh orang lain gitu. Ya kita ada juga sih sumpung tangannya. Sampai dikit sih. Iya, tuh aduh sampai habis itu pensiun dah tuh. Trauma kali ya. Iya, udah. Dulu ada palang itu di luar tuh sampai tangan tiles dikit. Gitu, sumpung dikit. Nah, itu sampai dibawa kemana? Cipto kalau nggak salah tuh. Iya, karena mau pakai bentuk bener-beneran. Gitu. Makanya kadang-kadang bener juga. Yang sering bukan pepatah apa ya? Tukang obat, orang silat, biasa ada tuh satu guru satu ilmu jangan ganggu. Iya, benar-benar. Nah, itu ada juga yang begitu akhirnya kita digangguin ada. Menrese juga, Wah, Bang. itu makanya kita sama-sama bareng-bareng gitu kan. Ya kasihan orang apa buat melestarikan budaya Betawi gitu. Tapi harus tiba-tiba apa? Ada yang gedegin kalau bahasanya gitu. Atau pengen ngetes. Iya, takabur dah tuh, sombong dia. Iya. Tuh kita ngeri kayak gitu. Ya itu suka dukanya. Iya, suka duka kita. Ngomong-ngomong kan pemain hadro sama palang pintu rata-rata masih sekolah tuh, Bang, ya? Iya. Itu pada bolos apa kagak kira-kira sekolahnya? Nah, ini kita takutin emang. Kalau saya apalagi emang namanya kita di sekolahan ya. Iya. Kita ngerti dah. Ini makanya kita ambil di hari-hari libur. Pre sekolah, bocah kita aja main. Kalau kata dia mainnya di hari-hari biasa, saya teleponin dulu. Kalau sekarang udah ada WhatsApp gampang, grup. Siapa yang bisa main tanggal segini? Ini hari biasa. Gitu. Ntar pada nyaut dah tuh. Saya bisa, saya kagak, Bang. Saya lihat banyakan yang mana nih. Gitu. Oh kagak bisanya ya udah jangan diambil. Gitu. Saya ngeri jangan nyampe dia pada bolos sekolah. Iya. Pendidikan tetap utama. Bener. Iya. Emang orang kita orang modern masalahnya. Pendidikan ijazah jadi nomor 1. Udah. Jangan sampai pada putus sekolah.
Lagian emang zaman sekarang sih ngawinin rata-rata emang Sabtu Minggu ya bang. Sabtu Minggu. Ya, alhamdulillah Iya. gitu. Benar-benar. Ada sih yang masih pakai apa namanya ya? Hari lahir. Oh hari lahir. Ada yang masih pakai hari lahir nih, dia akhirnya hari Selasa. Dikawininnya hari Selasa. Gitu. Ada gitu. Ada gitu. Kita juga bagian dari sih pernah ngerasain begitu. Nah, kita keteteran nyari anunya, pemainnya. Gitu. Ya, kalau kita bisa ya kita sanggupin, kalau kita bisa ya kita lepas. Besok-besok gini bang. Iya. Kalau emang kagak ada orang, ajak saya aja. Ajak saya. Lah boleh bang gue ya, Bisa, saya bisa. Bisa. Kalau timbang begini-gini doang mah bisa. Saya. Awas kesleo. Udah tenang. Iya. Oh tenang udah kalau gini. Terakhir nih bang ya, ada pesan nggak nih buat yang pada ngelestariin budaya Betawi sama pemuda milenial masa kini? Ada pesan nggak bang? Pesannya sih satu, jangan lupa ngaji. Itu bagian dari orang Betawi tuh. Gitu kan. Main pukul bisa, ngaji juga bisa. Itu kudu. Yang kedua paling ya ini lestariin budaya. Jangan nyampe punah. Jangan sampai punah. Iya, kita orang Betawi, budaya kita biar jangan nyampe punah. Gitu. Karena kita apa nih? Kita mulai terpinggirkan, hilang nanti. Boleh nyebur. Nah, itu dia kan. Nyebur udah hilang, udah kagak ada. Iya, makanya kita jangan nyampe pinggir nih. Gitu. Kalau bisa terus budayanya di Betawi ini dilestariin. Gitu. Makanya tadi ABFO selalu apa? Pantunnya terakhir begitu. Anak buah yang mencari makannya di pagi hari. Budaya harus kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Makanya Pak, bangun nih kampung kita, kampung Betawi. Jangan nyampe tergerus zaman. Zaman sekarang kan macam-macam orang. Iya, banyak yang pada udah kagak mau ngelestariin budaya. Iya, benar. Iya, dikata kuno lah. Iya, sebenarnya nggak kuno, justru bisa lebih modern. Ngapain ada abang none Betawi? Iya benar abang. Iya, kalau bisa tuh abang none Betawi jangan diambil dari orang-orang modern. Iya. Ambil dari Orang kampung-kampung. Betawi dong ya. Iya, yang nyablak itu. Pengetahuan pariwisatanya gampang itu kita olah. Tapi orang Betawi asli. Itu harusnya. Nih buat pemuda tuh, dengarkan tadi pesan dari Bang Paung. Jangan lupa ya, tongkrong boleh, cuman jangan lupa ngaji. Selain ngaji, ambil tuh kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, Biar para bisa apa kek, bisa main hadro kek, bisa Iya. gitu kan, syukur-syukur kan. Ibaratnya ada keahlian gitu. Kan orang tua juga girang. benar. Girang nyabang galau, ya nggak Bang? Wah, bener banget itu. Demen orang tua kita demen. Nih, kalau yang mau ngawinin sama nyunatin acara apa kek, pokoknya jangan lupa Bang Paung punya sanggar nih. Sanggar hadro ya Bang, sama palang pintu namanya Hidayatul Tholibin dan besar sama Betawi Sukapura. Punya Babe Ahya. Betul. Betawi Sukapura, sanggar Betawi Sukapura punya Babe Ahya. Ntar nomornya di sini di bawah. Tenang, ntar saya tampilin. Sekian dari saya, Bang Boy yang punya Gurih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.